Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara, berbangsa, yaitu pengertian paradigma. Istilah paradigma awalnya dipergunakan dan berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan Sogito 2020. Secara teretimologis, istilah ini dikembangkan oleh Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution 1970-49. Paradigma diartikan sebagai asumsi teoritis yang umumnya, sehingga paradigma merupakan suatu sumber nilai hukum dan metodologis. Sesuai dengan kedudukannya, paradigma memiliki fungsi strategis dalam membangun kerangka berpikir dan strategis penerapannya, sehingga setiap ilmu pengetahuan memiliki sifat, ciri karakter yang khas berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya. B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. 1. Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. 2. Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan bertanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia sebagai keseluruhan. 3. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. 4. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. 5. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Pada proses reformasi dewasa ini, di beberapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersumber pada masalah agama. 6. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK adalah hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Pancasila memiliki dasar-dasar nilai bagi pengembangan IPTEK sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu didasarkan pada moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Macam-macam dari alkulturasi Pancasila. Alkulturalisasi Pancasila di masa kini sering sekali menjadi pertanyaan. Apakah beda nilai Pancasila masih digunakan di era yang telah menginjak lebih dari 70 tahun sejak Pancasila dibuat? Pancasila hingga saat ini menjadi ideologi atau cara pandang bangsa Indonesia. Itulah salah satu bukti bahwa Pancasila masih dijalankan hingga sekarang ini. 1. Aktualisasi Pancasila subjektif. 2. Aktualisasi Pancasila objektif. D. Pengertian Wahdatul Ulum. Wahdatul Ulum menurut Imam Al-Ghazali 1911 Masehi menjelaskan kesatuan ilmu yang digagas oleh Imam Al-Ghazali, baik
kesatuan yang berada pada wilayah ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta menjawab alasan mengapa Imam Al-Ghazali memiliki konsep wahdatul ulum. Adapun temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Secara ontologis, semua ilmu adalah satu dan semuanya terpuji. Ilmu adalah salah satu dari sifat Allah yang tidak dapat dipisahkan dengan derajatnya. Dia bukan Allah tapi bukan yang lainnya. 2. Secara epistemologi, hakikat ilmu adalah cahaya dan cahaya yang sebenarnya adalah Allah. Karena itu ilmu adalah satu. Cahaya yang satu tersebut dapat dicerminkan melalui ruh, akal, nafs, atau hati. Dalam arti latifah, ruhaniyah, robbaniyah. Sekian dari makalah kami, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.